bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Rizky Arjanti dengan nomor NIM 20424038 dari Prodi PAUD kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi arti penting menguasai materi harmonisasi sains dan agama bagi guru SMA. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena memiliki keanekaragaman budaya, agama, adat istiadat, bahasa, dan suku. Setiap suku itu memiliki banyak hal yang berbeda dari suku lain. Adanya perbedaan tersebut tidak hanya memberikan keunikan dan keindahan, tetapi juga dapat menimbulkan konflik antar setiap suku yang membawa pada kekerasan. Hal tersebut terjadi karena adanya egoisme dan sentimen pada setiap suku, ras, etnis, agama, dan golongan tertentu dalam mengklaim kebenarannya terhadap golongan lain. Sementara itu, Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa kerukunan umat beragama adalah kondisi hubungan antar umat beragama yang ditandai dengan adanya suasana harmonis, serasi, damai, akrab, saling menghormati, toleran, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik intern maupun antar umat. Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Pasal 1 Bab 1 telah dijelaskan tentang pendidikan agama. Nah, pendidikan agama itu merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Nah, pendidikan keagamaan itu apa sih? Apa sih pendidikan keagamaan itu? Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut kepenguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan tadi, pemerintah mengharapkan kepada seluruh lembaga pendidikan, khususnya sekolah, untuk dapat menyelenggarakan pendidikan agama maupun pendidikan keagamaan sesuai dengan potensi setiap siswa. Sekolah juga harus memiliki strategi yang baik dalam pencapaian tujuan pendidikan agama tersebut, sehingga akan terjadi harmonisasi yang baik antar umat beragama di lingkungan pendidikan atau sekolah dan dapat menciptakan suasana yang baik dalam proses belajar mengajar di sekolah yang dalam hal ini dilakukan oleh guru. Pendidikan dalam arti Islam sebagaimana dikemukakan oleh Daulay pada dasarnya adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim yang seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Jadi kesimpulan pembahasan tadi,
menerangkan bahwa pribadi Muslim yang seutuhnya adalah manusia yang mencakup akal pikiran dan roh yang dengan pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia sejati atau insan kamil. Adapun beberapa definisi pendidikan diantaranya dalam bukunya Tim Dosen FKIP Malang dijelaskan, education is the getting and giving of knowledge so as to pass on our culture from one generation on the next. Dalam hal ini, pendidikan dimaksudkan sebagai usaha memperoleh serta menyampaikan pengetahuan sehingga memungkinkan terjadinya transmisi kebudayaan dari satu generasi ke generasi yang lain. Transformasi budaya yang dimaksud adalah nilai-nilai kebaikan yang terdapat dari adanya pluralitas yang hal tersebut sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah agama. Pendidikan sebagai lembaga konservatif mempunyai fungsi-fungsi yang beragam, di antaranya pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, fungsi kontrol sosial, fungsi pelestarian budaya masyarakat, serta fungsi-fungsi yang lainnya. Dilihat dari segi makna pendidikan mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, menumbuh kembangkan kreativitas subjek didik. Yang kedua, memperkaya khasanah moralitas budaya manusia dengan jalan mengembangkan nilai-nilai insani dan nilai-nilai ilahi. Yang ketiga, menyiapkan tenaga kerja yang memiliki produktivitas. Melihat fungsi-fungsi di atas, pendidikan dianggap paling handal kaitannya dengan penanaman nilai-nilai kerukunan beragama. Nah, dari beberapa pernyataan yang telah dikemukakan tadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat urgent dalam membina dan menerapkan sifat yang terpuji kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat bertoleransi dengan pemeluk agama yang lain dalam proses pembelajaran maupun kegiatan lain yang dilaksanakan di sekolah agar bisa tercipta harmonisasi antara siswa pemeluk agama Islam dengan siswa pemeluk agama Kristen. Tingkat harmoni pendidikan agama di SMA. Bentuk harmonisasi hubungan umat beragama yang pertama adalah toleransi. Bagi bangsa Indonesia, istilah toleransi sebenarnya bukan merupakan istilah dan masalah baru. Sikap toleransi merupakan salah satu ciri bangsa Indonesia yang diterima sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia sendiri. Toleransi dalam pergaulan bukan merupakan sesuatu yang dituntut oleh situasi. Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris yaitu tolerance, berarti sikap membiarkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan tasamuh, berarti saling mengizinkan dan saling memudahkan. Dalam percakapan sehari-hari, di samping kata toleransi juga dipakai kata tolerer. Kata ini berasal dari Belanda, berarti membolehkan atau membiarkan dengan pengertian membolehkan atau membiarkan yang pada prinsipnya tidak perlu terjadi. Jadi, toleran mengandung konsensi yang artinya pemberian atas dasar kemurahan dan kebaikan hati, bukan hak. Jelas bahwa toleransi terjadi dan berlaku karena terdapat perbedaan prinsip dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri. Mempertahankan toleransi merupakan tuntutan mendesak bagi masyarakat Indonesia yang sedang menghadapi pembangunan dalam segala bidang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperkaya penjelasan akan ajaran-ajaran agama yang menekankan pada toleransi. Dengan begitu, jiwa toleransi beragama dapat dipupuk di kalangan pemeluk masing-masing agama. Dengan berakal, toleransi yang begitu membanggakan di lain sisi penganut agama-agama di Indonesia menemukan sebuah kejenuhan bertoleransi, karena toleransi pada tataran realitasnya telah menimbulkan sikap apologetis. Masing-masing agama ingin menunjukkan bahwa dirinya yang paling toleran dan rukun. Apologi selalu dilancarkan secara tekstual atau ajaran tertulis dan konstekstual
atau sejarah, sosiologi, antropologi yang justru menambah ketegangan-ketegangan baru. Nah, harmoni itu merupakan model pembelajaran di wilayah yang memiliki potensi ancaman terhadap nilai-nilai kedamaian. Dengan menggali kembali warisan budaya kearifan lokal yang sejatinya telah mencontohkan kehidupan yang rukun, damai, nilai-nilai harmoni kembali digali dari budaya setempat. Nah, inisiatif lokal ini juga menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat sekolah SMA bahwa usaha-usaha membangun perdamaian bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana dan dekat dengan masyarakat. Pendidikan harmoni lahir untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menerapkan karakter, nilai kebaikan, dan memanfaatkan kearifan lokal yang bisa menjadi media pembelajaran. Pendidikan harmoni ini pun direplikasikan di sekolah SMA dengan mengkontekstualisasikan nilai-nilai budaya menjadi pendidikan harmoni. Setiap kegiatan pembelajaran tentunya selalu mengharapkan akan menghasilkan pembelajaran yang maksimal. Dalam proses pencapaian pembelajaran yang maksimal sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan pembelajaran adalah keberadaan guru. Mengingat keberadaan guru dalam kegiatan pembelajaran sangat berpengaruh, maka sudah semestinya kualitas guru harus diperhatikan. Sebagai kepala sekolah, diharapkan akan memberikan ruang untuk mendiseminasi nilai-nilai harmoni yang terdiri dari harmoni diri, harmoni sesama, dan harmoni alam kepada peserta didik dan adanya proses belajar mengajar yang menyenangkan, kontekstual, sehingga peserta didik bisa saling memberi ruang dalam berkomunikasi antar umat beragama yang ada di SMA. Apa sih langkah penting dan strategis untuk memupuk jiwa toleransi beragama dan membudayakan hidup rukun antar umat beragama? Yang pertama, menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama, tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan dalam agama. Yang kedua, melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para siswa yang berbeda. Yang ketiga, mengubah orientasi pendidikan agama yang menekankan aspek sektoral fikih menjadi pendidikan agama yang berorientasi pada pengembangan aspek universal robbaniyah. Yang keempat, meningkatkan pembinaan individu yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur dan akhlakul karimah. Yang kelima, menghindari jauh-jauh sikap egoisme dalam beragama sehingga mengklaim diri yang paling benar. Nah, sebagai guru agama Islam, bukan hanya dalam proses pembelajaran agama, para siswa-siswi dibekali juga dengan saling menyayangi antar sesama, tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan sekolah, misalnya kegiatan ekstra para siswa diarahkan untuk saling kerjasama. Nah, sehingga dengan begitu bisa menjadikan siswa untuk bertoleransi antar sesama siswa yang berbeda agamanya. Hal ini dilakukan agar tingkat harmoni pendidikan makin terasa dan makin baik. Nah, hal tersebut bisa benar karena tingkat harmonisasi pendidikan agama di SMA diterapkan dengan model, yaitu bisa menggunakan model praktik pakem atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dan penilaian harmoni telah ditelapkan. Nah, hal tersebut juga bisa saja benar karena tingkat harmoni pendidikan agama di SMA dapat diterapkan dengan berbagai model, yaitu praktik pakem, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dan penilaian harmoni itu bisa juga diterapkan di ruang kelas dan membuat siswa mungkin saja bersemangat datang ke sekolah dan mengikuti proses pembelajaran mengajar.
Olah suasana kelas memberikan peranan penting untuk meningkatkan gairah anak untuk datang ke sekolah. Secara praktis, hal-hal yang sudah diterapkan ialah penyambutan siswa dan memberikan kata-kata motivasi di pagi hari, belajar di alam terbuka, membuat kebun sekolah, adanya bahasa bersama berupa lagu, sapaan, atau yel-yel, penataan ruangan kelas dan lingkungan sekolah, membuat kesepakatan kelas bersama anak, hingga anak menilai dirinya sendiri lewat penilaian harmoni. Nah, penilaian harmoni juga berguna untuk mengajarkan anak berbuat kebaikan bukan karena takut dipukul, namun karena kesadaran. Di samping itu, dengan menerapkan penilaian harmoni, guru tidak perlu mendidik siswa dengan kekerasan, namun dengan penghargaan. Olah suasana dilakukan untuk membentuk karakter siswa melalui pembiasaan. Pembiasaan yang terus-menerus dan konsisten dari para pelakunya akan melahirkan sikap. Olah isi juga dilakukan untuk memastikan nilai-nilai karakter terintegrasi dengan tercapainya standar kompetensi setiap bidang studi dalam proses pembelajaran di SMA. Nah, penjelasan beberapa informasi tadi itu bisa mengindikasikan bahwa pendidikan harmoni lahir untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menerapkan karakter, nilai kebaikan dan manfaat dan memanfaatkan kearifan lokal yang bisa menjadi media pembelajaran. Pendidikan harmoni ini pun direplikasi di SMA dengan mengkontekstualisasikan nilai-nilai budaya menjadi pendidikan harmoni. Nah, untuk peningkatan tingkat harmoni pendidikan di SMA, itu ada beberapa langkah penting dan strategis untuk memupuk jiwa toleransi beragama dan membudayakan hidup rukun antar umat beragama. Yang pertama, menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama, tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan dalam agama. Yang kedua, melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para siswa yang berbeda. Yang ketiga, mengubah orientasi pendidikan agama yang menekankan aspek sektoral fikih menjadi pendidikan agama yang berorientasi pada pengembangan aspek universal robbaniyah. Yang keempat, meningkatkan pembinaan individu yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur dan akhlakul karimah. Dan yang kelima, menghindari jauh-jauh sikap egoisme dalam beragama sehingga mengklaim dirinya yang paling benar. Setelah itu, ada upaya yang dilakukan oleh guru dan pihak sekolah dalam mengharmonisasikan antara pemeluk agama dalam proses pembelajaran di SMA. Semua umat manusia adalah satu dan kesatuan. Inilah yang mendorong manusia untuk meningkatkan perdamaian universal. Berdasarkan itu, maka persoalan keagamaan yang seringkali muncul terletak pada problem penafsiran, bukan pada benar tidaknya agama dan wahyu Tuhan itu. Sehingga masalah beragama harus menjadi wacana sosiologis dengan menempatkan doktrin keagamaan sebagai dasar pengembangan pemuliaan kemanusiaan. Nah, sementara itu, melihat kondisi kehidupan beragama sekarang ini, konflik antar umat beragama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Peristiwa-peristiwa seperti itu tidak hanya terjadi atas dasar perbedaan agama, tetapi juga terjadi antara orang atau kelompok-kelompok dengan agama yang sama. Maka kerukunan yang perlu dibangun bukan hanya kerukunan antar agama, melainkan juga kerukunan antar orang atau kelompok dalam agama yang sama. Dalam kehidupan agama di Indonesia yang pluralistis, sebagaimana diungkapkan di atas tadi, Nurholis Majid melihat bahwa nilai tinggi yang dipilih adalah kebebasan atau kemerdekaan, suatu nilai yang menyentuh keluhuran martabat manusia. Persoalan muncul ketika terjadi konflik antar agama adalah adakah nilai kebebasan dan nilai kemerdekaan ditegakkan di sekitar konflik tersebut? Sebab ternyata kemerdekaan menyangkut rasa keadilan
yang juga melindungi keluhuran martabat manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bersama. Sesungguhnya yang ditawarkan Nurcholish ialah merenungkan kembali cara beragama kita masing-masing untuk menemukan kalimatun sawa, untuk menentukan titik temu berbagai agama, dan ini bukan menyamakan agama-agama, melainkan untuk bekal saling memahami. Bila diasumsikan pemahaman semacam ini bisa lebih kukuh menciptakan kerukunan beragama, karena yang ditawarkan Nurcholish adalah pemahaman dengan cara berangkat dari dalam diri kita sendiri. Mungkin ini tidak mudah, tapi ini adalah sebuah alternatif. Dengan memperhatikan persoalan tadi, tampaknya konflik berwajah agama perlu dilihat dalam kaitan-kaitan politis, ekonomi, atau sosial budayanya. Apabila benar bahwa konflik itu murni konflik agama, maka masalah kerukunan sejati tetap hanya dapat dibangun atas dasar nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia yang menyentuh keluhuran martabat manusia. Nah, makin mendalam rasa keagamaan, makin mendalam pula rasa keadilan dan kemanusiaan. Memang harus dipahami bahwa agama itu dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, agama skriptual ialah agama sebagaimana dijelaskan dalam kitab sucinya. Yang kedua, agama sosial atau historik adalah agama sebagaimana dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh penganutnya dan tampil dalam sejarah. Adapun jalan lain yang dapat ditempuh untuk menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama yaitu agree in disagreement, yaitu setuju dalam perbedaan. Orang yang beragama harus percaya bahwa agama yang ia peluk itulah agama yang paling baik dan benar, dan orang lain juga dipersilahkan, bahkan dihargai untuk percaya dan yakin bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan yang paling benar. Di samping itu, adanya perbedaan yang terdapat di antara satu agama dengan agama yang lain masih banyak persamaan-persamaannya, dan berdasarkan pemikiran itulah sikap saling hormat menghormati dan harga menghargai dapat ditumbuhkan. Dengan demikian, maka kerukunan dalam kehidupan beragama dapat diciptakan. Hormatilah manusia itu dengan segala totalitasnya termasuk agamanya. Selanjutnya, kemampuan profesional guru dalam melaksanakan interaksi pembelajaran harus terus dikembangkan, sebab perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut kemampuan guru terkait keahliannya dalam perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Dalam hal perencanaan pembelajaran sudah cukup baik terbukti guru bisa dan mampu merencanakan tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar mata pelajaran. Guru mampu merencanakan materi pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Akan tetapi, dalam hal pelaksanaan proses pembelajaran masih perlu pembenahan dan perbaikan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, terutama pada pendidikan agama yang peserta didiknya berbeda agama dalam satu sekolah, sehingga menuntut guru untuk lebih kreatif lagi dalam menggunakan metode pada proses pembelajaran dalam hal ini untuk meningkatkan harmonisasi pendidikan antar umat beragama di sekolah. Untuk dapat meningkatkan harmoni pendidikan antar umat beragama di sekolah dalam proses pembelajaran, maka guru harus dibangun kapabilitas guru itu sendiri. Kapabilitas pertama yang harus terus dibangun guru adalah konten pengetahuan yang ia ajarkan. Kapabilitas kedua adalah tingkat konseptualisasi. Kapabilitas yang ketiga berhubungan dengan kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kapabilitas keempat adalah komunikasi interpersonal. Kapabilitas terakhir adalah ego. Kapabilitas ini berhubungan dengan usaha mengetahui diri sendiri dan usaha membangun responsibilitas diri terhadap lingkungan. Hal ini berarti guru yang capable adalah guru yang memperhatikan diri sendiri dan orang lain, merespon positif segala bentuk masukan yang dia terima, bersikap objektif, membantu orang lain untuk berkembang, dan berpikir positif.
Berbagai kapabilitas yang telah dikemukakan tersebut pada prinsipnya merupakan wilayah pengembangan guru yang harus secara terus-menerus dikembangkan melalui kepemilikan dan pengembangan kelima kapabilitas tersebut. Guru akan mampu memiliki kemampuan teknis dalam melaksanakan pembelajaran, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan merefleksi kritis kinerjanya sebagai wujud nyata sosok guru yang berkualitas sehingga berdampak pada siswa. Nah, ada juga upaya guru dalam mengharmonisasikan antar pemeluk agama Islam dan Kristen pada pendidikan agama di SMA. Itu ada mencakup tingkat profesional guru dalam mengajar dan menggunakan media pada proses pembelajaran di dalam kelas. Selalu menjadikan kegiatan-kegiatan intra maupun ekstrakurikuler sebagai sarana untuk saling menghargai dan menghormati antar umat beragama pada masyarakat sekolah, meningkatkan kebersamaan di antara peserta didik yang berbeda agamanya, dan siswa selalu dibekali pemahaman agama yang menjadikan saling menghargai agama orang lain, sehingga tidak akan terjadi konflik di antara pemeluk agama itu sendiri dan mereka saling hormat menghormati antar sesama siswa yang berbeda agamanya. Jadi kesimpulannya, menguasai materi harmonisasi sains dan agama bagi guru SMA itu sangat penting sekali ya teman-teman. Sangat penting itu untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menerapkan karakter, nilai kebaikan, dan memanfaatkan kearifan lokal yang bisa menjadi media pembelajaran itu. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang menyenangkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.